Ya'juj Ma'juj itu keluar dari tempat yang tinggi. Itu maksudnya Ya'juj Ma'juj itu sama dengan Dajjal, tapi dia dari tempat yang tinggi. Jadi dari kedudukan, dia akan masuk kepada orang itu melalui kedudukannya. Misalnya kedudukan seorang sebagai suami, dia akan mengatakan, saya seorang suami, harusnya saya diperhatikan, harusnya saya dihormati. Dia akan mencari atau mengharapkan hak, meminta hak. Sedangkan sama perempuan begitu juga, seharusnya saya seorang istri dikasih nafkah yang cukup, disayangi, begini begitu, mengharapkan hak juga. Hingga ketika sampai di antara dua puncak gunung dan didapati selain keduanya kaum yang hampir tidak memahami perkataan. Inilah kaum kita, tidak paham dengan perkataan Allah, tidak paham dengan firman Allah. Inilah kaum kita, tidak paham dengan Al-Quran. Mereka mengatakan, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj mereka membuat kerusakan di bumi. Baik, sedikit aja ya tentang Ya'juj Ma'juj ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu keluar dari tempat yang tinggi. Itu maksudnya Ya'juj Ma'juj itu sama dengan Dajjal, tapi dia dari tempat yang tinggi. Jadi dari kedudukan, dia akan masuk pada orang itu melalui kedudukannya. Misalnya kedudukan seorang sebagai suami, dia akan mengatakan, saya seorang suami, harusnya saya diperhatikan, harusnya saya dihormati. Dia akan mencari atau mengharapkan hak, meminta hak. Sedangkan sama perempuan begitu juga, seharusnya saya seorang istri dikasih nafkah yang cukup, disayangi, begini begitu, mengharapkan hak juga. Jadi masing-masing di keluarga atau di tempat yang lain itu sama, masing-masing menuntut haknya. Jadi itu disitulah Ya'juj Ma'juj bekerja. Jadi sekarang kita harusnya kita mintanya sama Allah, bekerjalah, tunaikanlah kewajiban kita sebagaimana yang diperintah, dan hak kita kepada Allah kita harapkan. Di surat Al-Kahfi hari itu udah habis saya jelaskan ya. Sudah habis ya. Tapi ada sebenarnya tentang Ya'juj Ma'juj juga di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakan, akan aku bacakan atas kalian darinya dengan cerita. Zulkarnain ini yang mempunyai dua tanduk ya. Tanduk itu kekuatan. Jadi kalau dalam diri kita itu sebenarnya Zulkarnain itu yang mempunyai kekuatan itulah jiwa ruh kita, jiwa dan ruh kita itu. Sungguh kami memberi kedudukan untuknya di bumi, atau menempatkan untuknya di bumi, dan kami memberinya dari segala sesuatu dengan sebab. Jadi di sini jalan mencapainya itulah sebab. Lalu mengikuti sebab hingga ketika apabila dia telah sampai tempat terbit matahari dan didapati terbenam di perairan lumpur hitam, dan didapati di sisinya suatu kaum. Kami berfirman, wahai Zulkarnain,
boleh bahwa engkau menyiksa, dan boleh bahwa engkau menjadikan berbuat baik terhadap mereka dengan kebaikan. Ini maksudnya di zaman yang dulu, yang awal, itu zaman Nabi Adam, itu mereka berada di tempat terbenam matahari, didapati tenggelam di perairan lumpur hitam. Jadi untuk mendapatkan air yang bersih, itu sumber kehidupan. Air bersih itu kan sumber kehidupan. Itu sangat sulit. Jadi ilmu juga begitu, masih tenggelam. Ilmunya masih sedikit. Dan didapati di sisinya suatu kaum. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, sebenarnya itu Raja Zulkarnain itulah ruh itu. Boleh bahwa engkau menyiksa, dan boleh engkau menjadikan kepada mereka dengan kebaikan. Jadi silakan, mau pilih apa aja. Begitu. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang zalim, maka kelak kami menyiksanya, kemudian kami mengembalikan kepada Robbinya, lalu dia menyiksanya dengan siksaan yang tiada tara. Jadi seseorang misalnya yang sakit atau apa, itu bisa jadi permintaan ruhnya sendiri. Ini paham ya? Mungkin jiwanya terlalu melampaui batas berbuat, sedangkan ruhnya ada iman, rasa takut kepada Allah. Jadi dia minta seperti itu. Makanya supaya sadar dirinya itu. Dia berkata, adapun ini Zulkarnain yang berkata, adapun siapa yang zalim, maka kelak kami menyiksanya, kemudian kami mengembalikan kepada Robbinya, lalu dia, Robbinya maksudnya, menyiksanya dengan siksaan yang tiada tara. Dan adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka baginya balasan yang baik, dan akan kami katakan atau kami sampaikan kepadanya dari perkara kami yang mudah. Kemudian mengikuti sebab. Ini zaman awal ya, yang tadi, yang sebelumnya zaman awal. Kemudian mengikuti sebab hingga ketika sampai tempat terbit matahari, dan didapati menyinari atas suatu kaum yang tidak kami menjadikan untuk mereka dari selain dia sebagai pelindung. Ini zaman pertengahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu, dan sungguh telah kami liputi dengan apa yang di sisinya pengetahuan, ya. Ini kan jelas. Jadi pengetahuan itu turunkan pada Nabi Muhammad. Kemudian mengikuti sebab hingga ketika sampai di antara dua puncak gunung, dan didapati selain keduanya kaum yang hampir tidak memahami perkataan. Inilah kaum kita. Yang ketiga, maksud tidak memahami perkataan ini tahu? Tidak paham dengan perkataan Allah, tidak paham dengan firman Allah. Ya. Inilah kaum kita, tidak paham dengan Al-Quran. Mereka mengatakan, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj mereka membuat kerusakan di bumi. Maka apakah kami menjadikan untukmu upah untuk engkau jadikan antara kami dan antara mereka dinding pembatas. Jadi kaumnya minta seperti itu. Dia berkata, Zulkarnain, apa yang Robbi kuasakan kepadaku tentangnya lebih baik. Jadi nggak perlu upah maksudnya. Maka tolonglah aku dengan kekuatan
agar aku jadikan antara kalian dan antara mereka dinding pembatas. Yang tadi diminta dinding pembatas, tapi sadda yang pertama. Yang dipenuhi adalah dinding pembatas rodma. Jadi kalau rodma ini pembatas saja, bukan dinding kayak beton begitu. Yang diminta kan yang kuat gitu, tapi yang dipenuhi pembatas beginilah. Ini masih lanjutan kata Zulkarnain. Berikan aku potongan-potongan besi hingga ketika telah rata di antara dua puncak gunung. Dia berkata, Zulkarnain, kalian tiuplah. Makna tiup itu itu tiup. Pengaruhilah. Maksud kalian itu sampaikanlah. Begitu. Hingga ketika dia menjadikannya api. Ini nanti harus jelaskan nih, kok nggak ngerti ini. Hingga ketika dia menjadikannya api, ia berkata, berikan kepadaku, aku akan tuangkan atasnya leburan tembaga. Maka tidak mereka mampu untuk mendakinya, dan tidak mereka mampu baginya membuat lubang. Membuat lubang baginya. Nah ini mulai Radma tadi ya. Jadi Zulkarnain berkata, apa yang Robbi kuasakan kepadaku tentangnya lebih baik, maka tolong aku dengan kekuatan. Ya, bilanya. Tolong aku dengan kekuatan, agar aku jadikan di antara kalian dan di antara mereka pembatas. Tadi diminta sadma, akan diberikan rodma. Jadi kekuatan, tolong aku dengan kekuatan. Jadi itu kayak mana? Dengan zikir, dengan mengingat Allah, itu kita akan kuat. Nah, jadi ruhnya minta sama jiwanya supaya berbuat seperti itu, berzikir. Sehingga akan dijadikan dinding pembatas. Berikan aku potongan-potongan besi. Jadi kalau orang dulu kadang memahami potongan besi itu ya wajar, potongan besi ya, kalau ditaruh besi anak-anak itu gitu kan. Itu karena masih zamannya syariat. Tapi ini maksud potongan besi ini kekuatan itu ayat-ayat Al-Qur'an. Kekuatan semangat itu kita baca ayat apa itu termasuk potongan besi. Potongan besi. Hingga ketika telah rata di antara dua puncak gunung. Ini dua puncak gunung ini apa? Inilah yang dibilang Al-Mahdi, Imam Mahdi. Itu gunung. Jadi kalau yang kan dia yang pertama dulu Al-Mahdi, nanti baru Imam Mahdinya. Kalau ini sudah rata, dia berkata, tiuplah. Ruhnya bilang, Zulkarnain tadi, tiuplah, apa yang kalian mau silakan. Nah gitu, sampaikan maksud kalian itu. Paham gak nih? Hingga ketika dia menjadikannya api. Api itu kan untuk semangatnya. Dia berkata, berikan aku akan tuangkan atasnya leburan tembaga. Jadi kalau udah dengan kekuatan tadi, udah dengan potongan besi, ada api lagi, jadi kan udah cairan tembaga itu udah ada, udah dituangkan, maka tidak akan mereka mampu untuk mendakinya. Maksud mendaki ini, menaik ke langit. Dalam rasa kita, dalam akal kita nggak sanggup dia, musuh kita itu.
dan tidak mereka mampu baginya untuk membuat lubang, untuk membuat penyakit apa, menyakiti kita apa, itu enggak mampu. Yang tadi tiup lah, maksudnya Tiup itu kan di sini tiup, pengaruhilah apa yang kalian mau, sampaikanlah gitu. Nah, ini kan yang berkata ini kan Zulkarnain. Zulkarnain ini kan rajanya. Kalau kita ruhnya. Nah, jadi apa yang kamu mau, misalnya ini ruh saya bilang sama diri saya, apa yang kamu mau sampaikan aja, mintalah. Misalnya saya mau, ya Allah, dengan kekuasaanmu, hamba mohon perlindungan dari pengganggu-pengganggu. Terus hamba minta, ya Allah, menarik energi buruk yang ada di dalam diri saya atau saudara saya ini, tarik. Ini namanya fuh. Udah jelas. Jadi maksud kita itu sampaikan, kerjakan, tiup itu. Jadi kalau di ayat yang lain itu kan ada kalau bahwa iblis setan itu meniup pada buhul-buhul. Itu misalnya gini, kita orang yang ada masalah, disitulah dimasukkan tiupan-tiupan mereka tuh. Makanya kalau ada seseorang marah, itu mudah kali masuknya. Jadi percakapan itu antara ruh dan jiwa. Dia berkata, Zulkarnain, inilah rahmat dari Robbi. Maka apabila datang janji Robbi, dia menjadikannya hancur luluh. Dan adalah janji Robbi pasti benar. Janji Robbi benar. Dan kami tinggalkan sebahagian mereka pada hari itu bercampur baur di dalam sebahagian yang lain. Dan ditiup di sangkakala, lalu kami mengumpulkan mereka seluruhnya. Jadi inilah kita ditinggalkan bercampur baur. Jadi dengan orang yang ini orang musyrik, orang beriman, orang semua bercampur baur nih sekarang. Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu untuk orang-orang ingkar dengan jelas. Jahanam untuk orang-orang ingkar itu apa? Api panas, rasa tidak enak, marah, gelisah, sedih, susah. Itu sama orang-orang ingkar jelas. Orang-orang yang adalah mata mereka di dalam tutupan atas mengingatku, dan adalah mereka tidak mampu mendengar. Jadi tidak mampu mendengar perkataan. Mungkin ini yang tentang tadi Ya'juj Ma'juj. Yang barusan ada sangkakala. Mana? Dan ditiup di sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka seluruhnya. Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu untuk orang-orang ingkar dengan jelas. Ini berarti kan sudah ditiup sebenarnya, kita aja nggak dengar. Jadi ini memang kalau kita baca pendek-pendek nggak nyambung, nggak pas bacanya. Dan kami tinggalkan sebahagian mereka pada hari itu bercampur baur di dalam sebahagian yang lain, dan ditiup di sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka seluruhnya. Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu untuk orang-orang yang ingkar dengan jelas, adalah orang-orang yang mata mereka di dalam tertutup atas mengingatku, dan adalah mereka tidak mampu mendengar. Jadi nggak mampu mendengar, nggak bisa paham, itulah nggak mendengar. Jadi ini
Satu ain ya.